Nah, sebagai pengantar juga, untuk waktu, ya kebijakan pantauan ini memang mulai dilakukan secara efektif mungkin sekitar tahun 2020 barangkali ya kalau kemarin. Dan kami di Dewan Eksekutif yang baru, kami sudah melakukan satu proposal untuk coba mensimplifikasi proses pantauan ini. Nah, perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui bahwa proses pantauan yang kami lakukan sekarang ini bukan yang versi lama ya, masih menggunakan DKLK. Versi pantauan yang baru sekarang adalah suatu proses yang memang betul-betul mengandalkan komunikasi antar sistem informasi, sistem mesin. Jadi antara sistem Satpol kami dengan PDDT. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, zaman sekarang PDDT semakin menarik dan semakin rawan karena antara lain karena sistem pantau ini. Jadi betul-betul mengandalkan kemutahiran data dari prodi maupun perguruan tinggi rekan sebetulnya ujung-ujungnya itu saja sebetulnya. Jadi pangkal murah dari berbagai permasalahan pantau dan hal-hal yang mengagetkan PS maupun PP itu sebetulnya adalah masalah timing pemutahiran data. Nomor satu, kemudian nomor dua yang sudah muncul juga adalah masalah terutama bagi rekan-rekan yang baru alih bentuk PS maupun PP. Nah itu lumayan sering terjadi. Data dari rumah yang lama PS maupun PP yang lama itu tidak terbaca oleh Satpol. Nah ini memang memerlukan koordinasi antara rekan-rekan dengan pengelola PDDT. Nah sebagai bukan disclaimer ya kalau kesannya negatif. Dan memang BNPB itu tidak memiliki otoritas apapun untuk mengubah data di PDDT. Jadi jika memang urusannya adalah urusan pemutahiran data atau kesalahan data dan sebagainya, maka urutannya bukan BNPB tetapi ke pengelola PDDT. Itu dipastikan beres, maka insya Allah kalau memang data sudah berakhir pada waktu yang tepat, pada saat Satpol menarik data, nah hasil pantauan itu juga mestinya bagus. Nah, jadi saya sering mengibaratkan seperti gelombang sinus ya. Ya bisa dimaklumi bahwa yang namanya kondisi perguruan tinggi maupun PS itu bisa naik turun. Tentu saja diharapkan semakin mapan prodinya maka amplitudenya semakin kecil, semakin lama semakin stabil. Tetapi bagaimanapun juga pasti masih akan ada yang naik turun, mungkin ada proses pensiun, kemudian proses perbaruan data PDDT-nya belum tuntas, mungkin internal kampusnya ada yang juga cepat, ada yang slow, gitu ya kampusnya, ada yang slow sekali, ada yang rektor lupa dan sebagainya, gitu ya. Intinya adalah kondisi kampus selalu akan ada dinamika naik turun. Sementara jadwal pantau ini fix bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau pas kena pantau pas gelombangnya sedang turun ya itu ya nasibnya sedang kurang bagus. Itu ini permasalahan pantau sudah begitu karena tidak mungkin kami menjadwalkan pantau itu mengikuti lihat-lihat tadi pada saat tinggi dipantau tidak mungkin gitu ya. Justru maksudnya pantau adalah memastikan bahwa gelombang tadi sestabil mungkin, itu sekecil mungkin kalau bisa. Yang dimaksud dengan proses pantau. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kami advise adalah jangan panik, jangan khawatir kalau kemudian ada tidak lolos pantau dan sebagainya, itu sebetulnya sesuatu wajar. Bahkan prodi saya pun saya terdaftar di S3 dan PDDT. Bahkan prodi saya pun kalau kena pantau sekarang nggak lolos. Kenapa? Dosennya pensiun satu. Jadi sekarang dosennya tuh kalau dia PDDT, saya terus terang aja merah. Karena kami masih sedang dalam proses untuk meregenerasi beliau yang baru pensiun. Nah, jadi kan tergantung kecepatan kampusnya juga ya. Ada kampus yang memang cerdas, mangkas, tetap urusnya ke PDDT. Ada yang mungkin generasinya agak lambat. Itu wajar ya. Tidak bisa diri dan kita memang kalau ditanya kalau masalahnya adalah sebetulnya sistem. Pantau adalah proses komunikasi mesin ke mesin yang satu pegang data, mesin yang satu tarik data. Kami tidak punya otoritas ke mesin yang memegang data. Itu adalah wewenang urusan antara rekan-rekan di dan pengelola. Tapi proses reakreditasi penuh, baik KPT yang menggunakan 9 standar maupun KPS yang 9 standar, itu bapak-bapak ibu-ibu sistemnya berbeda sama sekali. Jadi sistem
sistemnya bukan merupakan komunikasi mesin ke mesin, tetapi rekan-rekan yang kemudian menarik data identity menjadi berkas offline, kemudian berkas offline diperiksa asesor dan seterusnya. Jadi memang proses reakreditasi yang 5 tahunan itulah yang sebetulnya meniadakan gejolak gelombang yang terlalu besar tadi. Seandainya memang prodi atau PT-nya masih belum stabil posisinya. Jadi ya kami juga sering juga memberikan saran kepada PS maupun PT, sudah daripada pusing-pusing mengikuti gelombang, berusaha supaya gelombang itu tenang gitu ya dalam waktu secepat-cepatnya karena tidak lolos atau kalau memang dirasa ingin lebih ingin solusi yang lebih jangka panjang, ya sudah reakreditasi saja. Di mana di sana ada kesempatan bagi prodi untuk melaporkan data dengan lebih lengkap. Tidak lagi ada kendala datanya yang dibaca karena prodinya belum dibentuk, itu tidak ada. Kendala itu tidak ada Bapak Ibu kalau reakreditasi. Karena datanya di download kemudian akan dibaca secara manual oleh asesor. Tidak dibaca oleh mesin. Nah itu, jadi sekarang zaman ribut-ribut chat GPT, gitu, untuk hal-hal tertentu otak manusia masih jauh lebih unggul daripada AI. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di awal ya, sebelum kita masuk ke yang sebenarnya lebih lembaga barangkali. Oke baik, kita mulai saja dengan presentasi. Ini saya rasa di skip saja. Ini background dari regulasi atau justifikasi dari keberadaan BNPT. BNPT ini berdirinya tahun 94 dan diberi wewenang dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui proses akreditasi. Jadi akreditasi adalah sekedar salah satu bentuk dari penjaminan mutu eksternal. Oke. Sementara jadi mandat dari undang-undang di Indonesia adalah memang BNPT diarahkan untuk APS saja. Sementara APT, ya. Sementara APS sebagai bentuk dari akuntabilitas publik itu dilakukan oleh Bank. Memang sebetulnya keberadaan Bank ini sudah dimandatkan oleh undang-undang sejak tahun 2012, tetapi pembentukannya lambat sekali. Pembentukannya lambat sekali, gitu. Orang bilang lambat kalau ditambah sama Bank itu lambat. Jadi memang keberadaan LAM sekali lagi itu sudah dimandatkan lama saja tertunda proses pembentukannya untuk next. Nah, saya skip saja. Oke, tujuan akreditasi mungkin saya ingin menyoroti yang sebelah kiri dulu ya. Jadi akreditasi adalah suatu penilaian berdasarkan kriteria. Selalu harus ada kriterianya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan subjektivitas, bahkan kita pun tidak bisa mengandalkan semata-mata expert judgment dari para asesor, tapi harus ada kriteria yang sudah ditetapkan berdasarkan SNDP. Nah ini juga ada kadang-kadang kita lupa yang bawah itu SNDP, gitu ya. Bagaimanapun juga sistem akreditasi nasional kita didasarkan pada SNDP. SNDP adalah sumber dari kriteria yang seharusnya digunakan oleh semua lembaga akreditasi nasional, baik bank maupun rekan-rekan kita di luar. Nah, memang yang kemudian menjadi problem ini saya agak melenceng sedikit saja. Yang sering menjadi problem adalah penyelenggaraan akreditasi internasional. Karena lembaga internasional tentu saja tidak bisa menghadirkan menggunakan SNDP. Mungkin mereka SNDP apapun juga tidak tahu. Nah, ini menjadi dilema kami di BNPT manakala kami ditugaskan untuk menerangkan karena definisi unggul adalah jauh melampaui SNDP. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa hasil akreditasi asing itu memang sudah bisa mengindikasikan jauh melampaui SNDP. Ini memang harus kemudian diperiksa lagi oleh Bank. Tidak bisa semata-mata kita nyatakan unggul atas dasar akreditasi asing. Kemudian nomor 2, ini akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan PS dan BP atas dasar kriteria yang mengacu dari sudah jelas ya. SPME adalah kegiatan penilaian melalui mekanisme akreditasi, bukan kelayakan dan tingkat mutu tadi. Nah, tidak semua negara menganut sistem yang kalau bapak-bapak ibu lihat di sebelah bawah ada 2 kata-kata yang ditulis dengan huruf merah, kelayakan dan tingkat mutu. Nah, di kebanyakan negara itu mungkin praktis
semua negara kecuali Indonesia gitu ya. Kita ini tampil beda. Gitu. Umumnya akreditasi hanya berurusan dengan dimensi yang pertama, kelayakan saja. Makanya di kebanyakan negara atau praktis di semua negara kali ya mungkin itu nggak ada yang namanya peringkat akreditasi, adanya hanya pass fail saja. Sesuai atau tidak, sudah sampai segitu aja. Jadi tidak digunakan untuk memeringkat. Ya, apa itu sudah menjadi mandat perundang-undangan ya. Mungkin kalau ditelusuri alasannya kenapa ya akan terlalu jauh. Next. Ini next saja lah. Oke, ini juga saya rasa sudah tahu semua ya, peringkat kita sekarang menggunakan peringkat baik sekali dan unggul, berubah dari harga tanah ya, menggunakan skala C, B, dan A, katanya karena mirip seperti nilai kuliah, jadi kalau C terus rasanya itu enggak, tapi pun tak mau, ya udah sekarang dengan baik. Next. Nah, ini definisinya, ini lumayan penting bapak-bapak ibu. Baik artinya, oke skornya 200 sampai 300 ya. Perguruan tinggi atau PS atau TP sudah menetapkan dan memenuhi standar yang dimiliki SNDP. Kemudian kalau yang baik sekali itu jauh melampaui SNDP, kalau tingkat dulu sangat jauh melampaui SNDP. Jauh dan sangat jauh itu memang agak susah. Jadi ya memang itu kemudian pernyataan frasa tadi diterjemahkan menjadi skor dan juga menjadi syarat perlu peringkat. Next. Nah, layanan apa yang diberikan oleh HPT? Tadi saya sampaikan memang mandat undang-undang seharusnya BPT itu hanya mengerjakan HPT, tetapi karena masih cukup banyak bidang ilmu yang volumenya lama, maka kami juga masih menanggung proses-proses PS untuk cukup banyak jumlah prodi di Indonesia. Jadi yang pertama akreditasi minimum untuk PT dan PS baru. Ini kemarin waktu makan siang bersama panitia kami sempat mengobrolkan ini dan sebetulnya akreditasi minimum itu istilah yang agak kurang pas gitu ya. Karena itu sebetulnya bukan akreditasi, sebetulnya hanya seperti izin sementara saja. Karena menurut peraturan di Indonesia tidak boleh suatu prodi yang dinyatakan operasional itu tidak terakreditasi, itu tidak boleh. Jadi sudah kita bising sementara lah ya, itu kira-kira plat nomor dari dealer mobil itu kira-kira ya. Supaya mereka bisa memiliki dasar legalitas untuk beroperasi awal. Makanya namanya akreditasi minimum ini memiliki masa pendampingan yang sangat terbatas, hanya 2 tahun. Setelah itu harus segera diperbarui. Sebelumnya lebih bagus lagi, makin cepat makin bagus. Kemudian kedua, akreditasi program profesi. Ini juga sebagian sudah mulai diadakan ulang. Nampaknya tinggal sedikit saja yang tersisa di MBT ya, kemudian reakreditasi PT atau PS hanya untuk naik peringkat. Maksudnya gini, mungkin kata-katanya agak menyesatkan. Misalnya kalau itu pasti naik peringkat gitu. Bukan maksudnya bagi PT atau PS yang berkeinginan untuk naik peringkat. Maksudnya begitu. Yang keempat, konversi peringkat akreditasi menggunakan ISK. Ini saya beberapa kali dikritik sama teman-teman di TK. Kok singkatannya ISK sih Pak? Itu kan kalau kedokteran itu infeksi saluran kencing gitu. Ya, bukan saya bikin singkatan. ISK itu instrumen suplemen konversi, jumlahnya kurang pendek sekali, hanya 10 atau 9 doanya tergantung dari bidangnya. Intinya sih untuk konversi dari sistem peringkat lama ke peringkat baru, tetapi khusus untuk yang peringkat namanya masih C, itu sebetulnya bapak-bapak ibu tidak usah mengajukan, karena BPT secara bertahap melakukan penyisiran dan melakukan konversi tanpa harus diajukan. Terus kan layanan prima lah, nggak usah diminta. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin merasa kok nggak diproses-proses, berarti ke kami mau diproses, ya. Maunya bilang adalah sabar lebih baik, tapi kayaknya gimana kalau nggak ada itu. Jadi ya itu sudah masuk ke dalam ya. Oke, ISK tentu saja dalam proses yang berlangsung secara temporer dan kami mengantisipasi mestinya dalam waktu sampai dengan kami selesai menjabat tahun 2026 nanti harusnya sudah tuntas, sudah ada lagi ISK, sudah bebas dari infeksi. Kemudian setelahnya perpanjangan akreditasi PTPS menggunakan IPEMA, ini yang sekarang
menjadi fokus bahasan kita hari ini, dan yang terakhir tadi saya singgung penyetaraan internasional dengan tingkat unggul. Ini pun juga sudah kami share dengan LAM. Jadi produk-produk yang sudah punya LAM, maka proses penyetaraan internasionalnya sudah kami alihkan ke LAM. Next. Wah, ini next saja ya, tapi ada data yang lebih menarik dari Pak Agus. Data real kalau ini kan hanya post ini juga skip saja dan sudah. Ini sudah. Jadi sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, sudah ada 5, ini 6 ya. 5 ini ditambah dengan Inggris. Jadi sudah ada 6 yang beroperasi di Indonesia. Yang sekarang sedang dalam pembahasan adalah ini sudah masuk ke, sudah mulai, kalau tidak salah sudah mulai pertemuan dengan Majelis Eksekutif Bank BP, yaitu LAMSPAK. SPAK itu kok lupa saya. LAMSPAK ini ilmu-ilmu sosial, kemudian A-nya itu administrasi, P-nya itu politik ya, sosial administrasi itu jumlah prodinya cukup lumayan besar di Indonesia. Jadi yang LAMSPAK ini sepertinya tidak lama lagi sudah beroperasi. Pertanian, perikanan, kehutanan masih belum settle, masih dinamis situasinya. Itu LAM hukum juga demikian. Jadi ada 3 LAM yang sudah terdengar. Nah, ada 3 bakal LAM yang sudah terdengar, tapi baru 1 yang nampaknya progresnya sudah substansial. Yang lain masih dalam ya pembahasan internal dan politik. Kita sih masih aja. Oke, baik. Ini next saja. Oke. Nah, jangka waktu SK akreditasi dan nanti dari standar adalah 5 tahun. Namun demikian, nah ini memang dulu sering menjadi sumber kesalahpahaman juga, terutama bagi produk-produk yang sedang menjalani proses perpanjangan. Jadi kadang-kadang kami menerima protes sebenarnya ya, atau pertanyaan inquiry dari prodi yang sedang menjalani proses reakreditasi, kemudian di tengah jalan expire SK yang lama. Nah, Bank PT tentu saja, karena ini bukan salah prodi maupun PT-nya, Bank PT berkewajiban menerbitkan SK perpanjangan sementara. Masalahnya adalah zaman dulu SK perpanjangan sementara ini kurun waktu jadi 5 tahun. Itu yang dibaca oleh teman-teman di perguruan tinggi. Wah, ini SK kami nggak pakai AL atau dapat 5 tahun gitu ya. Padahal sebetulnya ada surat keterangan pendampingnya yang menyatakan bahwa ini SK sementara yang sewaktu bisa berubah. Nah, itu yang dibaca. Soalnya nggak enak. Yang dibaca, 5 tahun. Jadi kami pernah menjumpai kasus prodi tersebut menolak dikunjungi asesor karena bilangnya kan sudah dapat SK 5 tahun. Ya, bahwa itu SK sementara nggak baca, udah 5 tahun. Itu pernah kejadian, bahkan beberapa bulan lalu masih ada kasus seperti itu. Ya, jadi mohon maklum saja ya, kalau kemudian prodi yang ngeyel itu suka MSP itu malahan. Oke, jadi mohon dilihat SK perpanjangan sementara tadi ya. Kalau SK yang sekarang kami keluarkan umurnya tidak lebih 5 tahun, tapi 2 tahun. Untuk yang SK yang kategori perpanjangan sementara. Oke, next. Sementara untuk LAM sendiri masa berlakunya seharusnya sih 5 tahun. Oke, baik, next. Ini masa transisi yang sudah berlaku ya, transisi dari LAM dari salah dan sudah tidak apa lagi untuk dibahas. Mungkin mengenai LAM yang ingin kami sampaikan adalah jika sekiranya dari bapak-bapak ibu ada produk yang ingin dicampurkan ke LAM atau pencakupan LAM-nya salah, ya, pencakupan LAM oleh Perban PT 19 tahun 2022 nya dirasa kurang tepat, maka rekan-rekan bisa mengajukan surat permohonan via SAPA sekali lagi untuk pencakupan ke LAM, atau misal dirasa memang sebetulnya dari segi substansi materialnya tidak cocok di LAM manapun, dan rekan-rekan memang betul-betul yakin ya memang alasannya itu bukan alasannya biar gratis, bukan ya. Alasannya memang betul-betul tidak sesuai dengan LAM manapun, maka bisa mengajukan kami untuk dipertimbangkan akan dikembalikan ke KPP. Itu disertai dengan kajian kurikulumnya Bapak-Bapak Ibu. Jadi mohon jangan hanya surat selembar dari rektor
tetapi itu juga harus dilengkapi dengan kajian kurikulumnya, kajian tulis atau pengetahuan tentang tubuh pengetahuannya. Gitu. Jangan hanya surat menyatakan ingin pindah ulang atau ingin balik ke Bangladesh. Oke, usulan lebih kuat kalau di endorse atau dilakukan melalui asosiasi prodi, tapi tidak pun juga tidak apa-apa. Karena kami maklum ada prodi-prodi tertentu di Indonesia antara satu PT dengan PT lain, nama prodinya plok sama tetapi materinya sangat berbeda. Misalkan kemarin yang menjadi masalah adalah bioteknologi. Bioteknologi ini ada yang haluannya ke kedokteran, jadi merupakan spin-off dari bidang medis. Ada yang merupakan spin-off dari bidang keteknikan, ada juga. Ada yang blasteran, jadi kurikulumnya itu balance antara kesehatan, kemudian biologi dan teknik, juga begitu. Nah ini harus kami lihat satu-satu nih, jadi harus dilihat kurikulumnya apakah prodi ini layaknya dimasukkan ke langsam atau ke lahan teknik atau ke lahan teknikes, atau kalau memang balance sekali jadi PT. Nah makanya perlu pengajuan tadi memang memerlukan kajian kurikulum dan tulis yang dilakukan oleh pihak BP. Baik, next. Ini sudah lewat mata pembahasan transisinya. Oke, ini penting. Beberapa kendala yang dihadapi oleh PT maupun PS. Yang pertama, ini terkait dengan masalah bentuk. Pandai dengan suatu proses, akhir proses itu SK. Jadi akhir proses itu sebetulnya bukan sertifikat, itu SK harusnya. Nah untuk membedakan itu Bapak Ibu, kalau tetapi karena sudah terbiasa di tempat kita ini, yang diperlukan sertifikat ya akhirnya kalau tanpa sertifikat itu menjadi tidak, bahasa Jawanya nggak marem gitu ya. Oh jadi sertifikatnya gitu, apalagi kalau prodi udah bisa akreditasi dapat unggul langsung diunggah di Facebook itu bisa seminggu kan hilang-hilang gitu ya. Bahagianya begitu. Silakan Bapak itu prosesnya nih. Bapak Ibu saya ingin jelaskan yang ini ya. Kita punya ada kurang lebih 11 proses yang berujung pada SK dengan kode yang berbeda-beda. Sehingga kita beri kodifikasi itu. Kalau ada program studi atau prodi yang bertanya, kami sudah paham kode ini akibat dari proses apa. Itu kita bedakan seperti itu. Jadi kita jangan sampai memberikan nomor SK itu yang kodenya sama, jadi kita membingungkan. Karena proses bisnisnya berbeda-beda. Oleh itu kami membedakan, nanti Bapak Ibu lihat contohnya. Kalau Bapak Ibu mengajukan akreditasi normal atau reakreditasi, itu kita berikan kode AK. Itu artinya prosesnya normal. Proses mulai menyusun orang, yang mengunggah, kemudian ada proses asesmen kecukupan, proses lapangan, dan kemudian kita berikan kode AK. Artinya proses normal. Sehingga dalam Bapak Ibu sudah masuk dalam Sabto sudah mengidentifikasi seperti itu. Oh ini proses normal, berarti SK-nya nanti bunyinya juga SK yang standar, yang normal, gitu. Termasuk akreditasi. Nah, yang menjadi kurang normal itu kalau yang sudah di nomor 2. Kalau dahulu kodenya sama, jadi kita membingungkan ini prosesnya apa? Kita tidak pernah tahu. Maka sekarang kita kasih kode AKTTPJ akibat dari proses perpanjangan karena pantau. Karena pemantauan itu kita kode. Berarti perguruan tinggi ini sudah pernah terakreditasi dan pernah diperpanjang status akreditasinya itu kita kodenya AKPPJ. Nah itu Bapak, jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah lolos pantau di Untan sudah ada berapa? 8 yang lolos pantau ya, masih ada 23 total yang kena pantau, yang sisanya belum lolos. Jadi mohon nanti diperhatikan apa permasalahannya itu. Kalau sudah lolos, kalau saya sederhana, yang belum lolos pantau belajar kepada sudah selesai, tidak perlu mengundang kami sebenarnya. Harusnya begitu. Yang belum lolos belajar dengan sudah lolos, atau jangan-jangan yang harus nggak tahu juga kenapa bisa lolos itu kan. Itu benar. Untuk tadi akreditasi pertama setelah izin operasional, ya, itu Bapak Ibu berarti sudah akan mendapat izin pertama kali itu karena amanat dari peraturan menterinya bersama dengan izin operasional itu sudah SK. Bapak kita dari Bank PT memiliki kewajiban untuk memberikan status akreditasi pertama kali. Karena pertama kali ya hanya untuk jalan saja ya kita berikan surat jalan yang namanya statusnya akreditasi minimum, yaitu baik. Dengan catatan prodi perguruan tinggi harus mengunggah, meminta dulu
meminta. Jadi tidak otomatis bersama SK, karena SK ini izin operasional produk dari direktorat kelembagaan berbeda. Sedangkan akreditasi produk dari Batu PT. Nah, untuk memberikannya itu Bapak Ibu harus tahu. Nah, ini sedang kita rubah, saya punya tanggung jawab tahun ini akan menyusun sistem informasi akreditasi yang baru. Nah, ini sedang kita coba untuk mengkoneksikan. Jadi kalau sudah ada izin operasional yang baru itu langsung masuk ke daftar Batu PT. Jadi perguruan tinggi tidak perlu lagi mengunggah dokumen. Ini sedang kita rencanakan. Ini tanggung jawab saya di bidang IT. Itu Bapak Ibu harus mengajukan. Ajuannya apa? Melampirkan surat pengantar rektor atau perguruan tinggi dan surat SK dari Dirjen Dikti tentang izin operasional itu. Dan syarat tambahannya apa? Karena minimal harus punya dosen minimal 5 di Pendikti nulis. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak bisa minimal, Pak. Karena itu tidak bisa kita berikan. Nah, karena itu Bapak Ibu makanya ketika membuat prodi dipikirkan juga dosennya siapa. Kadang-kadang dosennya masih abstrak, Pak. Jadi yang mengizinkan pakai nama orang lain, tapi begitu sudah berjalan menizin dosennya dan nggak tahu kemana. Itu banyak misalkan seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Itu ketika ada AK.P berarti agresi pertama. Nah, kalau agresi baru ya dalam 2 kan Bapak Ibu dalam 2 tahun ini. Kan surat agresi yang pertama tadi bunyinya dalam 2 tahun saja. Hanya 2 tahun. Dalam 2 tahun Bapak Ibu harus mengajukan akreditasi normal. Kalau terlambat, maka kita kasih kode AK.B. Artinya Bapak Ibu itu terlambat mengajukan akreditasi atau agresi baru, maka kita kasih kode itu. Oh, berarti akibat dari agresi baru. Ada juga Bapak Ibu ini lupa. Ini pernah terjadi di salah satu perguruan tinggi negeri ya, di Sulawesi. Dia lupa akreditasi. Padahal dulunya itu A, ya, akreditasi statusnya. Nah, prodinya itu kalau tidak salah agribisnis ya. Itu A, Pak. Tapi lupa mengunggah. Sudah lewat 1 minggu. Otomatis apa? Sistem otomatis menyatakan bahwa status tidak akreditasi, Pak. Ya. Lalu terlambat 1 detik aja sudah sistem mengatakan tidak akreditasi, Pak. Karena sistem yang membuat langsung terhapus dalam sistem BPT. Jadi sudah langsung terhapus karena sistem otomatis, karena berdasarkan tanggal yang ada di komputer. Lupa, otomatis dia 1 minggu nggak bisa sih. Maka ketika sudah terlambat itu status program studinya atau perguruan tinggi menjadi tidak akreditasi. Untuk itu Bapak harus mengunggah dokumen itu karena status sudah tidak akreditasi. Maka kita berikan kode AKB. AKP itu status akreditasi apa? Status akreditasi minimum semua. Baik. Dulu A, tiba-tiba dia terlambat akreditasi, ya kita berikan baik, nggak bisa kita perpanjang yang A. Kalau sudah habis waktunya, nggak bisa. Apanya mau diperpanjang? Sudah habis kok, nggak bisa diperpanjang. Jadi kalau Bapak punya SIM itu sudah mati, nggak bisa diperpanjang. Bikin baru kan? Bapak ini hati-hati, kaprodi itu harus benar-benar di ruangannya itu ditempel itu kapan akreditasinya lagi gitu ya. Atau di ruang lembaga penilaian mutu. Nah, itu dilakukan harus punya data. Nah, termasuk ada yang nomor 6 konversi peringkat akreditasi. Nah, ini Bapak Ibu 8 prodi yang sudah lolos pantau itu dalam 6 bulan setelah menerima SK perpanjangan wajib hukumnya itu melakukan konversi peringkat dari B menjadi baik sekali, A menjadi unggul. Kalau tidak, kami akan memberikan surat cinta kepada Bapak Ibu sekalian. Surat cintanya bunyi, Bapak Ibu mohon untuk segera melakukan konversi peringkat akreditasi. Ya, kita akan berikan itu. Kalau tidak siap, ya kita berikan surat cinta yang kedua. Mengingatkan Bapak Ibu punya kewajiban untuk melakukan konversi peringkat. Kalau ada persoalan yang ketiga tidak dilakukan lagi, mohon maaf Bapak Ibu, peringkatnya kami cabut. Gitu ya. Jadi akan kita cabut peringkat Bapak Ibu kalau sudah 3 kali kita beri surat cinta, ternyata Bapak Ibu tidak melakukan itu. Ya, kita punya kewenangan itu. Jadi Bapak Ibu. Yang sama, yang nomor 7 Bapak Ibu itu SK perubahan bentuk, kodenya itulah AKPNB. PNB itu perubahan nama bentuk. Bapak Ibu begini, prodinya dulu namanya ilmu administrasi negara. Ya. Karena nomenklatur baru berubah menjadi administrasi publik. Dilaporkan
supaya kita juga melakukan penyesuaian agar value-nya. Nah, kami tidak tahu Bapak itu jangan